Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita ke sana yuk. Masya Allah, tabarakallah. Salawat Jibril. Salawat Jibril ini mengandung makna ketika malaikat Jibril menjelaskan tentang salawat. Perihal tentang bagaimana sosok Nabi Adam ketika bertemu dengan Siti Hawa. Lalu diajarkanlah apa maharnya. Apa mahar untuk pernikahan? Dibisikin sama malaikat Jibril. Maka dibisikin oleh malaikat Jibril untuk mahar Nabi Adam untuk menikahi Siti Hawa. Bukan emas, bukan apa, tapi yang lebih mahal dari itu, yakni salawat Jibril. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa ya. Ya, Bisa membuka 80 pintu rahmat. bisa Masya membuka Allah. 80 pintu rahmat. Jadi ternyata ketika diminta untuk bersolawat itu bukan hanya kita yang bersolawat, namun Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah duluan yang bersolawat, lalu para malaikat, ya ayyuhalladzina amanu, maka dari itu wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah. Dan ternyata solawat itu nggak sesulit itu, ada yang singkat tadi. Dan Masya Allah buat jamaah Islam itu indah. Sekarang waktunya kita mendengarkan terlebih dahulu azan subuh untuk daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, tadi kita sudah melihat penampilan dari adik kita Azam. Ini Masya Allah ya, buat hati kita tuh jadi tersentuh, bergetar gitu tanpa terasa. Ini Masya Allah, Hebatnya itu suaranya merdu. air mata tuh mau mengalir begitu aja, kayaknya udah ngembeng aja di mata. Dan buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini, Masya Allah, Alhamdulillah hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah muhasabah, kunci ketenangan hati. Waduh, Masya Allah. Ini kita pengen banget memang hati kita ini tenang. Mau banyak apapun duitnya, mau sehebat apapun, kalau hati nggak tenang itu pasti nggak akan pernah nikmat. Nah Ustadz Maulana mau ini nih, pertanyaannya. Apakah muhasabah ini bisa disamakan artinya dengan bertaubat dalam Islam? Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana. Fadal. Izin Umar dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Buat semuanya, jamaah Islam itu indah. Yang menyaksikan Islam itu indah, apalagi di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah, di mana seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Dan bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Maghfirah, bulan di mana diampuninya dosa-dosa. Pertanyaan Mas Fadli bagus banget. Apa itu? Apakah taubat itu sama dengan muhasabah? Jawabannya iya. Karena bagaimana kita menyadarkan diri kita sehingga jalur tobat itu terbuka. Pintu tobat itu terbuka ketika kita sadar akan kesalahan kita. Mohon maaf tanpa mengumbar-ambir atau membeberkan kekurangan kita di depan orang banyak. Islam tidak mau membongkar aib kita di depan orang.
aku pernah begini, aku pernah. Enggak, bagusnya itu sadarkan diri kita, nasihati diri kita. Cukup kita dan Allah yang tahu. Karena bisa jadi dosa kita diampuni, tapi karena kita apalagi membeberkan aib kita, sehingga dicatat lagi kata Allah, kan sudah ditutupin. Saya sudah ditutupin, kenapa engkau bongkar lagi? Ingat, manusia itu, seluruh anak Adam itu bersalah. Dan sebaik-baik yang bersalah itu adalah mereka yang senantiasa bertaubat. Bagaimana kita menyadarkan diri kita? Ibaratnya gini, mengevaluasi diri sebenarnya. Mengevaluasi diri, merenungkan diri, menenangkan diri. Dalam hal ini, inilah jalur taubat sebenarnya. Taubat itu ketika orang sadar. Taubat itu ketika orang mereka syaratnya adalah pengakuan. Allah tahu kita berdosa. Allah tahu kita salah. Allah tahu kita melakukan dosa. Tapi Allah nunggu kita untuk mengakui kesalahan itu. Ingat, kebayang gak Ramadan ini sisa 22 hari lagi? Kebayang gak kalau Ramadan ini pergi, terus kita belum diampuni dosa-dosa kita? Barang siapa yang datang Ramadan, lalu pergi Ramadan, dan dia belum bertobat, kata malaikat Jibril dalam doanya, masukkan dia dalam neraka. Yakinkah? Sudahkah kita salat taubat? Sudahkah kita merenung di malam-malam Ramadan ini? Sudahkah kita nasihati diri kita? Pernahkah kita meneteskan air mata karena mengingat dosa-dosa kita? Itu adalah kembali. Tobat itu sadar. Tobat itu kembali ke jalur semula. Dan ingat. Bermuhasabah itu, mengintrospeksi diri itu sama dengan membuka jalur tobat. Sama dengan pengakuan diri. Sama dengan kita menyadarkan diri kita. Makanya di bulan Maghfirah ini, bulan ampunan ini, bulan di mana kita mengakui dosa-dosa kita. Ayo bangun di seperti malam yang tadi sudah dijelaskan Ustaz Oki. Di waktu kita bermuhasabah, kita hanya bersama dengan Allah. Kita mungkin berjamaah di masjid tarawih, tapi cobalah bangun malam di bulan Ramadan ini. Apalagi di pertengahan Ramadan. 10 awalnya adalah rahmat, 10 pertengahan adalah maghfirah, dan di 10 akhir adalah pembebas dari api neraka. Masya Allah. Jadi kita ini harusnya bersedih terus ya. Kalau seandainya Ramadan ini semakin meninggalkan kita. Pertanyaannya. Kesempatan untuk taubatnya udah. Pertanyaannya, yakin nggak masih ketemu dengan Ramadan tahun depan? Astagfirullahaladzim. Atau ketemu Ramadan tahun depan? Tidak akan sama Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun depan. Kenapa Ustadz? Karena Ramadan tahun ini 2023. Oh tahun depan? 2024. Oh iya benar juga. Ini top ya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Jazakallah khairan katsiran, Masya Allah ya. Sekarang kita lanjut lagi di jamaah. Yeah. Saya pengen tahu juga nih, Rasulullah ini kan punya para sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, Ustadz Syam ya. Di zaman itu ada nggak sih, mungkin ada sahabat-sahabat itu yang bermuhasabah? Mungkin kita bisa mencontoh nih Ustadz Syam nih. Mohon izin penjelasannya nih, tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabaik Mas Fadli, Ummah, Ustadz Maulana serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang generasi terbaik, maka generasi terbaik itu ada pada masa Nabi SAW, yaitu para sahabat. Mereka tentu saja bermuhasabah ataupun menghisab dirinya. Dan kalimat muhasabah ini juga terlontar daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhiyallahu, ketika Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan dalam riwayat, hasibu, maka hisablah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kalian masuk ke hari penghisaban, maka hisab duluanlah diri kalian selama kalian masih hidup di dunia. Maka di masa sahabat Nabi SAW tentu saja mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghisab diri mereka. Bagaimana di kelakuan sebelum masuknya Islam, sebelum mereka mengenal baginda Nabi SAW, sebelum mengenal Al-Quran, tentu saja ada kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Namun di pagi hari yang mulia
mulia ini izinkan kami mengangkat sebuah kisah tentang seseorang keturunan baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyid Abdullah bin Husain. Sayyid Abdullah bin Husain hidup dengan penuh ibadah. Beliau menjalani pagi hari dengan sholat duha dan bekerja. Namun bekerjanya ini tidak menghalanginya untuk beribadah sholat duha 8 rakaat ataupun lebih daripada itu. Tentu saja beliau membaca sebanyak 10 juz dalam sholat duhanya. Dan setiap malam ketika beliau qiyamul lail dan bertahajud, beliau membaca sebanyak 18 juz Al-Quran. Dalam sholat sunnahnya saja, beliau telah mengkhatamkan 28 juz, belum di luar sholatnya. Belum beliau ketika beliau mengajarkan kepada santri-santrinya. Belum lagi beliau dalam riwayat disebutkan setiap hari membaca istighfar sebanyak 25.000 kali. Kemudian membaca salawat 25.000 kali. Ya Allah 25.000 kali. Dan tahukah kita bagaimana beliau bermuhasabah? Setiap sore beliau akan membaca, Ya Rabb, ma ma'nal amal. Ya Tuhanku, tidak ada amalanku sama sekali kecuali amalan yang cacat. Beliau mengatakan, amalanku ini amalan yang cacat ya Allah. Sekiranya engkau mau terima ya Allah amalan yang cacat ini. Subhanallah, sebanyak itu amalan beliau. Beliau masih mengatakan amalanku ini amalan yang cacat. Banyak di antara kita baru selesai melaksanakan puasa Ramadan sudah merasa diri sudah paling banyak ibadahnya. Baru membaca Al-Quran 1-2 halaman sudah merasa diri banyak ibadahnya. Baru bersedekah 1.000-2.000 rupiah merasa sudah banyak amalannya. Ini yang perlu untuk kita muhasabahi. Ternyata kita ini sangat kurang amalnya jikalau dibandingkan orang-orang terdahulu. Masya Namun Allah. ingat, rahmat Allah sangatlah luas. Masya Allah. Wallahu Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Fadli. Ya, kita jadi makin bersemangat nih. Tapi saya pernah dengar nih katanya nih, hanya dengan membaca basmalah aja bisa membawa ketenangan hati dan menjadi muhasabah diri. Coba kita minta penjelasannya sama Ustaz Zauki. Gimana tuh Ustaz Zauki maksudnya? Ucapan basmalah itu kita ucapkan artinya kita ingin melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan yang hendak kita lakukan. Oh, gitu. Sebelum kita makan misalnya basmalah, sebelum kita masuk ke rumah kita mengucapkan basmalah, sebelum kita bersetubuh pun dengan pasangan kita mengucapkan basmalah, termasuk kalau kita ingin mengambil keputusan dalam sebuah permasalahan kita ucapkan basmalah. Kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala meridhai apa-apa yang kita lakukan. Teman-teman, kita harus ingat bahwa ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Wah, jadi Masya ucap Allah. basmalah dan kemudian lanjutkan dengan doa-doa lainnya. Doa-doa lainnya. Mudah-mudahan dengan begitu Allah tenangkan hati kita insya Saya kalau Allah. gitu langsung mulai muhasabah diri dulu kalau gitu. Sejadah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngapain Mas Adli? Ya Allah, ya Rabbi, ampuni dosaku ya Allah. Ya Allah, Mas Fadli. manusia biasa ya Fadli. Allah. Apa sih? Ih, bahagia banget. Bahagia. Saya lagi nangis Ustaz. Saya lagi muhasabah biar keras nih, biar Allah makin denger. Doa Ya saya, itu ya juga Allah. nangis-nangisnya. Ampuni aku ya Allah. Kelihatan banget. Kelihatan banget apa? Nangis yang dipaksa. Paksa ya Allah. Jamaah, jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Bagaimana muhasabah itu caranya. Setelah yang satu ini. Jamaah, alhamdulillah. Ampun. Oi, Ikutan aja sebelah saya, sini sebelah. Yuk. masa ngikut nih.